mari kita menciptakan iklim usaha yang baik. Ada satu contoh yang tentunya ini juga harus kita hindari. Ingin cepat kaya dengan cara yang pintas. Hal yang seperti ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, Ramadan tahun ini sungguh berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun lalu pada suasana pandemi, masjid sepi, sekarang alhamdulillah sudah mulai ramai. Dan yang berbeda juga, ternyata sampai dengan pekan ini, kita tidak melihat keluarga Yusuf Mansur muncul di TV dalam rangkaian acara bulan Ramadan. Beda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana putra putri Yusuf Mansur, bahkan juga istrinya sering bersama-sama Yusuf Mansur mengisi sebuah acara di televisi. Kenapa demikian? Barangkali karena mungkin masih capek ketika berpergian ke luar negeri baru datang, atau juga mungkin juga TV sedang mempertimbangkan kembali ketika harus mengundang Yusuf Mansur yang beberapa waktu terakhir ini begitu banyak masalah yang mendera pendakwah ini. Kesempatan ini kita ingin menyampaikan terima kasih pada beberapa netizen yang telah memberikan komentar pada channel kami SKS 21, dan kesempatan ini saya ingin membacakan beberapa komen dari netizen, harapan-harapan dan juga hal-hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Saya ingin membacakan beberapa komen dari netizen, dan yang menarik ini ketika beberapa kasus terakhir kita mengetahui ada beberapa crazy race yang ada terkena masalah hukum. Ternyata hal ini juga memberi inspirasi pada netizen yang kemudian berkomentar, antara lain seperti disampaikan oleh Marfian Bainuddin, Yusuf Mansur seperti Indra Ken versi berpeci. Suatu hal yang mungkin sebuah sindiran yang tentu perlu kita cermati. Ini dari Eni Setianingsih. Kok gak ditangkap sih si Ucup ini, Pak Polisi? Gimana tuh Pak? Ika sama DS kok cepat ditangkap? Maksudnya Indra Ken dan Doni Salman kok cepat ditangkap. Kemudian ada juga dari Raja Zulkarnain. Yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana manusia, maaf ini agak kasar dia bilang, manusia BAST seperti ini tidak tersentuh hukum. Sedangkan Indra Ken, Doni Salman, dan lain-lain anak muda yang tersandung penipuan melalui trading, sedemikian cepat hukum bergerak dan status mereka sekarang sudah menjadi tersangka. Lantas bagaimana aparat hukum melihat dan menindak orang ini dengan korban yang tak terhitung, seakan-akan sosok ini tak tersentuh hukum. Ada lagi dari MR, tangkap secepatnya, sita seluruh asetnya, tanpa sisa kembalikan ke korbannya, lalu suruh YM nemenin Indra Ken di jeruji. Tentu penegak hukum termasuk polisi sudah mengetahui apa yang sekarang disampaikan netizen dan sedang hangat diperbincangkan terkait dengan masalah Yusuf Mansur. Tetapi tentu aparat akan bertindak sesuai dengan fakta dan perkembangan yang ada. Kita yakin seperti yang disampaikan Kapolri pada video yang lalu, kasus-kasus seperti multi level marketing, kemudian juga robot trading dan sebagainya sekarang sedang dalam pengamatan polisi. Saya juga tentunya menitipkan pesan kepada rekan-rekan, mari kita menciptakan iklim usaha yang baik. Ada satu contoh yang tentunya ini juga harus kita hindari. Ingin cepat kaya dengan cara yang pintas. Mungkin rekan-rekan lihat bahwa beberapa minggu ini di media banyak muncul kasus-kasus seperti ini. Saya nggak mau ngomong secara spesifik, tapi ini kira-kira hal yang seperti ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Jadi skema-skema bisnis yang menggunakan
skema ponzi, MLM, dan kemudian memanfaatkan robot trading yang nantinya itu ujung-ujungnya mengumpulkan dana dari rakyat dan kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dan akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Tolong ini dihindari. Kalau ada yang mengajak rekan-rekan terkait dengan hal-hal seperti ini, waspada. Karena ini kecenderungannya saya lihat selama ini tidak pernah ada yang berhasil. Pasti berakhir masuk penjara. Ini ada juga dari nama akunnya Akal Sehat. Jenderal Polisi pada zaman Jokowi gimana sih kerjanya? Kok kasus Yusuf Mansur didiamin aja? Ayo bertindak dong. Siapa yang bohong? Si Yusuf Mansur kah atau mereka? Ayo kerja. Jangan makan gaji buta. Wah, ini terlalu berharap barangkali saking semangatnya mengatakan demikian. Tetapi itulah saya kira memang masyarakat berharap bahwa apa yang terjadi saat ini segera mendapatkan perhatian. Sahabat sekalian, harapan masyarakat agar aparat penegak hukum khususnya polisi segera mengikuti atau mencermati kasus ini memang sangat besar. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh netizen kita, Lenovo P780. Tolong Pak Kapolri, ini Yusuf Mansur juga akan meminta dan mengumpulkan dana orang-orang banyak berkedok sedekah, namun uangnya agak jelas kemana. Tolong hal ini juga disorot. Harusnya diselidiki dana sedekah jamaah itu. Periksa seluruh rekening keluarga atau dimanapun, polisi kan lebih pintar. Kalau terbukti, miskinkan dan sita seluruh aset dan rekeningnya. Sahabat sekalian, ya tentu harapan-harapan seperti ini perlu dicermati dan kita yakin aparat kepolisian lebih cermat, lebih pandai dan bisa memiliki otoritas untuk memenuhi harapan-harapan tadi. Sahabat sekalian, ada yang menarik juga. Jadi ketika kita melihat Yusuf Mansur sedang dirundung banyak masalah, ternyata netizen juga cukup memberi perhatian bagaimana solusi yang harus diambil oleh Yusuf Mansur. Salah satunya ini dari akun Kopla. Sekarang waktunya CJM menggunakan ilmunya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu ilmu sedekah. Mudah-mudahan saran saya dibaca oleh Yusuf Mansur. Masih terkait dengan ilmu sedekah tadi, ini ada komen juga dari Asep Epo 99. Kalau butuh uang 1 triliun yang sedekah ke anak yatim, ucapnya sesuai perkataan dia ke jemaah. Diyakin gak? Kan ada Allah katanya. Coba sedekah 1 miliar buat anak yatim. Ya, ini netizen ganti beri saran pada Yusuf Mansur bagaimana dengan ilmu sedekahnya untuk bisa mengatasi masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh Yusuf Mansur. Sahabat sekalian, tentang ilmu sedekah untuk mengatasi berbagai masalah, ini ternyata juga disoroti oleh netizen yang bisa kami sampaikan. Dan ini juga ada dari Answer Hindra. Jangan suruh orang sedekah-sedekah aja tuh. Sedekahin harta dia. Jangan bisa ngomong doang. Kalau ngomong doang, mah anak TK juga bisa. Ya, saya kira Yusuf Mansur bukan anak TK lagi dan kita yakin ilmu sedekahnya Yusuf Mansur sudah cukup mumpuni, tetapi bagaimana mempraktekannya tentu bisa menjadi perhatian kita semuanya. Ini dari Jas Ari. Semoga masalah ini segera berakhir dan yang merasa dirugikan secara material segera mendapat kembali haknya. Kalau memang diperiksa kejiwaannya dan ternyata dianggap mengalami gangguan kejiwaan, bagaimana nasib orang yang sudah menginvestasikan dananya? Ya, kita berharap tidak sampai demikian. Mudah-mudahan Yusuf Mansur segera bisa menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Dan siapapun yang pernah mengikuti program-program Yusuf Mansur bisa kembali mendapatkan haknya sebaik-baiknya. Sahabat sekalian, demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekiranya ada beberapa tanggapan, ada informasi lain,
Silakan berbagi pada kolom komentar kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe. Mudah-mudahan SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.